Pak Menteri, mohon izin saya Yusman dari majalah Editor. Minta waktu untuk wawancara. Kaget Pak Habibie. Hanya saya berdua sama dia. Akhirnya Pak Habibie bilang, nulis yang baik-baik ya, Dek. Dress code-nya kan merah putih ya. Edisi HUT Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, tapi gue bukan mau ngobrolin soal lagu-lagu kemerdekaan gitu. Tapi kita mau ngobrolin soal peristiwa nasional penting yang terjadi di era 90-an gitu ya di negara kita ini. Tapi tetap aja kita juga ngobrolin lagu-lagu Indonesia yang mewarnai sepanjang era itu. Kali ini gue bareng Bang Yusman Mansur. Bang Yos, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, thank you ya Bang ya. Siap. Udah mau datang ngobrol-ngobrol ya. Nah, Bang Yos ini mantan wartawan ya, mantan jurnalis, praktisi komunikasi juga gitu. Kenapa gue ajak Bang Yos? Karena kalau kita mau ngobrolin peristiwa-peristiwa penting itu kan kehadiran media, wartawan, berita di setiap peristiwa itu kan menarik sekali gitu ya. Dan Bang Yos ini salah satu orang yang merasakan langsung gitu. Pemirsa, masalah pembinaan anak dan remaja memang bukan hal yang mudah. Yang ada justru masalahnya semakin rumit dan kompleks. Lulus saat tahun 91 S1, langsung masuk ke majalah yang menurut saya majalah yang cukup bagus setelah Tempo pada saat itu, yaitu Editor. Editor ya. Dia masuk 90, di beredar 94. Dari editor ke? Pindah ke RCTI, reporter di RCTI dan lama di Istana. Jadi kalau bahasa kerennya White House reporter lah. Mantap. Oh, itu berarti, nah udah di-spill tuh, wartawan Istana pasti berarti menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa penting negara ini di sana gitu ya Bang ya. Ngajak Bang Yosnya juga ada alasan lain. Bang Yos ini suka nyanyi gitu ya. Mantep. Gue denger juga sekarang lagi aktif ngerilis single sendiri ya Bang ya. Ada single. Ku hadapi semua rintangan, ku yakin hari bahagiaku jalan. Kau bagai bunga-bunga indah di taman puspa nirwana. Sebenarnya nanti muncul ada single yang terbaru, itu juga karya sendiri. Ada single keempat nanti di bulan Agustus ini juga sebenarnya. Coba kita rilis 2 single memang karya lagu sendiri. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, kita bahasnya sekarang ya. Waktu itu berarti Bang Yos di Editor ya? Majalah Editor. Oke, Editor. Wawancara aktivis perempuan dulu namanya Yani Damayanti di penjara di Pondok Bambu. Saya diminta merepel redaktur untuk Yos tembus bagaimana menembus wawancara khusus di ruangan Mbak Yeni gitu. Dan tip yang saya gunakan saya taruh di celana dalam saya karena celana dalam. Dan itu yang saya ketika ketemu izin, saya kan orang Padang, Yen itu orang Padang, jadi saya bilang keluarga lah. Disitulah saya tembus, saya wawancara, Yen tolong balik badan dulu, karena saya ngambil tip, diam-diam dari celana dalam. Nah disitulah berhasil, yaitu kepuasan kita sebagai jurnalis adalah membuat berita informasi kepada publik yang sangat akurat, faktual. Di situ saya merasa puas, karena wawancara khusus di situ keluar. Berikut wawancara khusus Yusman Mansur bersama Yani di ruang di penjara di Pondok Bambu. Nah, berarti itu izin awal bukan bilang mau wawancara atau apa? Kita silaturahmi aja. Silaturahmi. Ketika saya wawancara Habibie juga, Maristek. Deadline sudah makin dekat. Gimana caranya? Cara formal nggak bisa, kirim surat nggak bisa. Pernah nyegat disikut sama pengawal Habibie. Habibie adalah menteri sipil yang pengawalnya Kopassus. Ya seperti itulah. Ya tentara apa ya. Jadi saya nggak mungkin. Akhirnya saya dapat informasi ada kru TVRI yang akan wawancara khusus Habibie di ruang kerjanya. Disitulah saya nyamar, minta izin jadi tukang kabel, orang gulung kabel. Ketika di dalam selesai wawancara, kru itu pulang, saya masih di ruangan pupura gulung kabel. Disitulah saya ditegur,
Pak Habibie. Dek, belum bilang, baru saya ngaku. Pak Menteri, mohon izin saya Yusman dari majalah Editor. Minta waktu untuk wawancara. Kaget Pak Habibie. Hanya saya berdua sama dia di ruangan kerja itu. Akhirnya Pak Habibie bilang, nulis yang baik-baik ya Dek, katanya gitu. Akhirnya saya wawancara di ruang kerjanya. Berdua. Saya bilang, Pak Menteri izin sampaikan mana on, mana off. Ketika wawancara berlangsung, ajudan masuk. Ajudan sangat kaget, saya ada di dalam, masih ada di dalam, malah wawancara di belakang Habibie dia sudah mengepal-ngepal tangan. Aku nggak bisa ngebayangin ya ketika Bang Yusman lagi gulung-gulung tuh berdua nih, ini ada Pak Habibie gitu ya, aku bayangin ya. Deg-degan banget dong Bang ya? Deg-degan, tapi memang saya jurnalis itu memang ini sih, nggak, ya jiwanya harus jiwa tentara sebenarnya, nggak boleh takut. Siap 24 jam itu. Di situ yang saya mendapat pelajaran bagaimana di editor itu dididik sama wartawan. Jadi ketika itu ada assignment, deadline sudah mendekat, saya harus dapat wawancara Pak Rudini. Secara formal nggak bisa. Mendagri waktu itu Pak Rudini. Pak Rudini. Jadi nggak bisa selain kita harus cara di luar ilmu jurnalis lah. Akhirnya kita dapat informasi teman-teman, Bapak sholat Jumat di Mendagri. Di situlah saya wawancara beliau, cegat, dia sambil bawa sejadahnya, saya wawancara, selesai. Tapi dia bilang, sekali lagi Anda cegat seperti ini, saya Anda. Waduh. Saya balik ke kantor, saya kasih red pill. Rupanya di mata red pill masih ada yang bolong. Kejar lagi Yusman. Waduh, saya bilang, kejar gimana dong saya nih gitu kan. Rupanya dia sudah teleponan langsung sang red pill dengan Pak Menteri. Tapi emang itu membangun mental kita. Ngerjain juga ya. Periode 90 sampai 94 itu kalau dibilang mana yang lebih punya nilai tertentu ya tahun 94 sebenarnya. Ketika itu di mana majalah tempat saya bekerja itu di Bredel. Saya habis liputan wawancara khusus gitu loh. Iya. Gitu ya. Ada yang menarik, ada wawancara khusus ini saya selesai, saya sampai kantor semua orang kantor bengong, diam. Saya berasa wawancara nih, mau taruh di mana Yos gitu loh. Ada yang nyeletuk gitu ya? Ada yang nyeletuk gitu. Waduh, kita benar-benar. Saya waktu itu baru sebulan menikah. Wah. Jadi itu risiko sebagai wartawan memang ketika masih ada siup ya. Kalau sekarang udah beda kan. Nggak perlu pakai itu lagi, orang udah bisa memiliki. Nah, sekarang mungkin ngobrolin lagu-lagu nih. Wah, gitu. Di era 90-an mungkin lagu-lagu yang punya cukup banyak kenangan di Bang Yos, mungkin lagu apa? Nah, ketika itu memang lagi booming Club Project sebenarnya tahun 90-an ya. Betul. Saya memang kebetulan sama Katon satu SMA. Katon kelas 3, saya kelas 1 gitu. Di 37. Jakarta? Iya, 37 Tebet. Tebet saya ya. Lihat, nah, disitulah saya sebenarnya suka dengan lagu-lagu Club Project. Club Project itu sangat fenomenal ketika itu memang di tahun 87, 8 sampai 90 meledaknya itu. Karena memang genrenya agak beda gitu loh. Dibandingkan band-band umumnya ya. Dia liriknya sangat dahsyat. Dan liriknya pernah menjadi penelitian skripsi mahasiswa UGM kalau nggak salah. Karena saya dahsyat. Akhirnya saya suka dengan itu, hampir saya setiap ada kesempatan nyanyi di cafe dan live music, saya bawakan lagunya mereka lah. Dari Jogja, Tak Bisa Kalian Hati, Belahan Jiwa gitu loh. Nah, sampai saya dijuluki dulu Yosi Bagaskara dibilang. Saya bilang, Anda belum. Kalau dalam negeri mungkin kita yang agak mundur belakangan itu 98 ya. Itu jelas itu peristiwa yang luar biasa di mana akhirnya Orde Baru berakhir. Untuk menyatakan diri dari jabatan saya sebagai presiden.
Presiden Soeharto yang saya liput 5 tahun di istana itu akhirnya harus menyerahkan kekuasaannya karena tuntutan reformasi pada saat itu. Iya. Dan saya menyaksikan tanggal 21 Mei itu adalah di istana itu langsung saya melihat gesturnya Pak Harto, gesturnya Pak Habibie, semua orang-orang istana mungkin nggak percaya, akhirnya jatuh juga gitu. Berakhir juga Pak Harto. Yang jelas saya lihat istana pada hari sebelumnya memang sudah tegang. Gimana semua yang ada di istana itu yang tadinya nggak perlu pegang senjata semua lah. Di luar istana ada pasukan yang bergerak. Iya. Dan saya mendengar itu sebenarnya. Jadi saya dapat posisi di Atmajaya gitu loh. Kita nggak baru mau ngasih laporan live, tiba-tiba ada ledakan juda, nah kita harus lari karena semua pimpinan redaksi bilang utamakan keselamatan gitu loh. Jangan coba jadi hero atau apa gitu. Nekat deh ya. Ada yang ngumpet di kolong got gitu. Saya lari gitu. Udah lari, pindah Anda ke MPR, saya naik gojek dari Atmajaya ke MPR 100.000 saya bayar. Jual mahal waktu itu ya. Makanya tuh dapat live di sana. Gimana kita tidak boleh terbata-bata menurunkan di TV itu karena live. Misalnya Desi Anwar atau Sasa atau Adolf, untuk siaran langsung kita hubungi rekan Yusman Masuk, kita harus siap di situ. Harus tenang, di belakang masa masih hiruk pikuk. Kalau mental nggak ini, kita mungkin akan nggak bisa. Jadi wartawan TV itu ketika itu memang perlu ketenangan, di depan kamera dia tetap rileks, informasi yang disampaikan harus matang dan memang dibutuhkan pemirsa ketika itu. Itu saya juga sangat pilu meliput antara saya harus berani atau nggak berani, gitu loh. Antara saya perlu dapat data atau saya mundur. Driver kita mukanya muka Ambon, jadi hanya pas di perapatan Juanda Harmoni itu kita sama aparat di stop. Gitu. Anda nggak boleh, bahaya nih karena siap muka Ambon dihajar. Nah, akhirnya saya juga dilihat semi Ambon, padahal Amerika Latin. Terus saya bilang, aduh, gini, saya akan bawa mic. Jadi kalau memang dia ada di daerah konflik wartawan terus yang pernah lupa identitas persnya, itu akan agar pihak lawan atau kawan juga melihat bahwa ini pers gitu loh. Jadi saya bawa mic RCTI aja. Saya ke dalam masuk. Jadi dari Harmoni ke dalam itu saya lihat namanya karena isu yang mungkin yang miskom akhirnya berbau sara dan saya lihat sendiri orang yang sudah itu jidatnya sudah. Tapi ya kita sebagai jurnalis nggak boleh sedih, nggak boleh takut, nggak boleh, subjektivitas harus dibuang. Ya harus kuat-kuat aja. Nanti kita bisa diceritakan ke produser kita kalau di TV ya. Saya cuma sedih aja. Kok negara kita yang sudah cukup keragaman dengan keakuran kok jadi agak begini gitu loh. Gue udah beragi juga meledak, lagunya Java Jive, Kahitna juga. Yang kini ku rasakan. Itu udah pertengahan 90-an tuh ya. 90-an, tapi itu memang udah meledak banget. Jadi kalau kita nyanyi di kafe-kafe, saya tuh sering dikejar sama teman-teman. Kita kumpul sama teman wartawan gitu. Tentunya pesan minuman tapi dikasih kertas. Janji lagu Bragi. Yosi, jadi ketika itu MC bilang, ya Yosi saya. Nah saya dulu masih belum tertata, tapi yang penting nggak falas aja dulu lah. Ada satu lagu yang menarik, band baru juga ketika itu ya, Ceylon Seven. Lagu Dan tuh benar-benar menurut saya enak, saya harus bisa bawain. Ku bila itu bisa pada saat itu teman-teman wartawan saya sering galang. Saya ketemu, biasa ketemu ya hari Jumat. Nah, ada 20 wartawan. Kalau yang redaksi RCTI pernah sampai banyak sekali. Jadi selalu ada karaoke. Makanya saya dijuluki di sana Yusman Prince of Darkness gitu. Karena selalu ngajak karaoke malam-malam. Saya bilang, aduh, tapi nggak apa-apa lah. Saya bilang banyak yang julukannya nih.
Prince of Darkness. Tapi saya bilang saya harus memberi hal yang baik di tengah kegelapan, nggak apa-apa. Saya kan bisa nasihatin di karaoke. Di karaoke pun lagu-lagunya lagu penutup satu. Selalu keagungan Tuhan supaya insaf semua. Insaflah wahai manusia. Bang Yos, nih semoga sukses ya dengan Amin. dengan single-single yang diluncurkan. Masih ada beberapa single lagi nih ya yang akan Iya, ada dua yang akan kita- datang ya. Oke, Bang Yos, thank you banget udah Sama-sama, datang ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang giliran teman-teman nih. Mungkin kalau teman-teman peristiwa apa tuh? Peristiwa di era 90-an yang paling lo inget, coba bisa lo tulis di kolom komentar gitu. Dan kalau dari segi lagunya, lagu apa tuh di era 90-an yang paling punya cerita di dalam hati, punya kenangan tuh juga bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja. Gue Ramzi Has, Bang Yosman Mansur. Makasih banyak sekali lagi Bang Yosman Sama-sama. sudah datang. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman channel gue. Kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam musik Indonesia. Thank you. Bye.